إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mempelajari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai kemampuan kita. Yang wajib jangan kita tinggalkan, yang sunnah maka kita kerjakan dengan apa yang kita sanggupi dan kita miliki. Adapun perbuatan maksiat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakannya. Kalaupun kita terjatuh kepada kemaksiatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan taubat yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang ingin mencari kebahagiaan. Semua orang ingin hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi mereka berbeda-beda di dalam mencari kebahagiaan tersebut. Ada yang mengejar jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ada yang mencari harta dan mengejar dunianya, sibuk bekerja, sibuk berdagang untuk mendapatkan harta yang banyak, untuk mencapai yang namanya katanya kebahagiaan. Ada yang sibuk dengan permainan-permainan, membuat lelucon, permainan, lawakan. Ada yang bahkan sampai menempuh cara-cara yang haram dengan meminum khamr, meminum minuman keras, memakai sabu, ganja, double L, obat pendang, obat terlarang lainnya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tetapkan untuk manusia. Ketika mereka ditanya, "Untuk apa kamu melakukan itu?" "Saya ingin mendapatkan rasa tenang. Saya ingin mendapatkan rasa istirahat. Ya, bisa beristirahat dengan nyaman. Saya ingin menghilangkan kegundahan hati saya, kesedihan hati saya. Saya ingin selalu merasa bahagia, semua keinginan saya terpenuhi." Kita katakan ayyuhal ikhwan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika dengan cara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Allah mengatur alam semesta. Allah lah yang Maha memberikan rezeki, membagikan rezeki dengan seadil-adilnya di kalangan manusia, dengan penuh hikmah ketika membaginya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan juga mematikan. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku,
maka dia tidak tersesat dan tidak sengsara. Tidak tersesat berarti dia mendapatkan hidayah. Tidak sengsara berarti dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dan tidak mendapatkan kesengsaraan, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, agar kamu sengsara. Berarti apa? Kita memahami dengan ayat di dalam surat Taha, ayat yang kedua ini, Al-Qur'an diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia harus siap mendapatkan kesengsaraan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, ada di dalam Al-Quran penyebutannya. Jangan cari di selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki, min dzakarin aw untha, dan juga wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia di dalam kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan membalas mereka dengan pahala mereka, balasan mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu di dalam ayat ini diterangkan ayyuhal ikhwan, bahwasanya kalau menginginkan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik, seorang itu harus beriman dan beramal saleh. Harus beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan seluruh konsekuensi dalam keimanan, dan juga beramal saleh serta meninggalkan perbuatan maksiat. Al-hayah at-thayyibah disebutkan oleh para ulama tafsir. Al-hayah at-thayyibah berputar maknanya pada tiga hal. Yang pertama adalah al-amalus saleh. Seorang di dalam hidupnya diberkahi dengan senantiasa beramal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Arti yang kedua disebutkan oleh ulama tafsir. Arti yang kedua adalah ar-rizqu al-halal. Dia mendapatkan rezeki yang halal. Dia mendapatkan rezeki yang halal dan menggunakannya pada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, arti al-haya at-thayyibah adalah al-qanaah, yaitu rasa rela, rasa ridha, menerima semua yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, disertai dengan rasa syukur. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an takun asykaran nas, jadilah kamu orang yang berqanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, di dunia ini ada kenikmatan yang apabila seorang tidak mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Kalau kita di dunia ada yang tidak kita dapatkan, insya Allah ya kita akan bisa dapatkan di akhirat. Tetapi ada kenikmatan yang jika dia dirasakan, jika tidak didapatkan di dunia, dia tidak didapatkan di akhirat, yaitu hidayatul iman, yaitu hidayah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak mendapatkannya di dunia, maka tidak akan dia dapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kalau mencari kebahagiaan, mari kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Perbaiki keimanan kita kepada Allah, dan juga kita memperbaiki amalan-amalan kita. Kerjakan amalan-amalan yang diperintahkan, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ingin hatinya tenang,
tetapi dia mencari musik, mencari minuman keras, mencari kesenangan-kesenangan lain, banyak bermain, menyalurkan hobi, memainkan alat musik, pergi ke gunung, atau bahkan berenang ke danau dan sebagainya. Kita katakan ayolah ikhwan, orang yang stres, orang yang dalam kondisi hati qalaq, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kesedihan, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Yakinlah ayolah ikhwan, kita gundah gulana bukan karena kurang piknik, kurang harta, kurang dunia, bukan, tetapi kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kurang harta, bukan karena tidak ada kasus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kasusnya luar biasa banyak sekali. Ujian-ujian yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Tetapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tenang, bisa mendapatkan ketenangan, begitu pula para sahabat. Ketenangan-ketenangan dengan berzikir kepada Allah, sebagaimana contohnya beliau katakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis salah, wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku pada salat, bukan pada yang lain, bukan pada harta, bukan pada dunia, tetapi pada salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayolah ikhwan, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dan juga amalan-amalan kita, banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci mendapatkan al-hayah at-thayyibah. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Kebahagiaan itu memiliki poros. Jika kita salah di dalam melangkah, maka kita tidak akan mendapatkannya. Di dalam kehidupan manusia, kita selalu dalam kondisi berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Selalu kehidupan kita ini berputar ayyuhal ikhwan. Oleh karena itu diajarkan oleh para ulama, dirangkum dari dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar, bahwa poros kebahagiaan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah idza un'ima syakara. Jika seorang hamba diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, dan jika dia diberikan ujian, dia bersabar. Wa idza adzaba istaghfara, dan apabila dia berdosa, dia beristighfar. 3 ini harus kita putar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur, sabar, dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, kullu amrihi khairun lahu. Setiap urusannya itu baik menurutnya. In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu. Jika dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu. Dan jika ditimpa kesulitan-kesulitan, hal-hal yang tidak mengenakkan, sabara, dia bersabar,
fakana khairan lahu, dan itulah yang lebih baik untuknya. Walaysa dzalika illa limu'min, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Orang yang beriman seperti itu, dalam keadaan lapang dan senang bersyukur, ditimpa musibah bersabar, ya, bersabar. Kemudian ayyul ikhwan, yang dinamakan bersyukur dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, disyukuri dengan hati. Cara mensyukuri dengan hati adalah kita yakini bahwa segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semuanya dari Allah. Yang kita rasakan dari kenikmatan semuanya dari Allah, bukan dari puyang, bukan dari dewa, bukan dari Tuhan ini, Tuhan itu, tidak, bukan dari manusia, dan bahkan bukan karena diri kita sendiri. Bukan karena kita sendiri, bukan karena ilmu kita, pengetahuan kita, atau kekuatan kita, tidak. Tetapi semua kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bersyukur dengan lisan, yaitu dengan lidah kita berbicara, ceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang lain. Alhamdulillah saya sudah begini, alhamdulillah saya punya ini, alhamdulillah saya begini. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan seperti itu. Ini adalah syukur dengan lisan. Begitu pula banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah adalah menggunakan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menggunakannya di dalam ketaatan, di dalam hal-hal yang Allah cintai dan ridhoi. Mata gunakan dengan apa yang dicintai oleh Allah. Tangan, kaki, perut, mulut, semuanya kita gunakan. Ini semua adalah kenikmatan. Bahkan kita memiliki gaya gravitasi di bumi pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, inilah menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bersyukur. Kemudian selanjutnya mengenai bersabar. Sabar kita lakukan dalam ketaatan, kita harus bersabar. Dalam meninggalkan perbuatan maksiat kita harus bersabar. Di dalam menghadapi seluruh ujian, seluruh musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dan dicatat di Lauhul Mahfuz, kita juga harus bersabar. Yang namanya ujian pasti datang. Tidak mungkin seorang mukmin tidak memiliki ujian, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala katakan, walanabluwannakum, kami akan benar-benar menguji kalian. Berarti apa? Pasti diuji. Latublaunna, kalian akan benar-benar diuji. Dua lafaz ini menunjukkan kepastian bagi seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertemu kepada Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Kemudian kata, ya, bersabar sudah sering diingatkan, maka kita mengingatkan saja bahwasanya kita harus bersabar dan yakini bahwa semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita memiliki keimanan, ketahuilah selama kita memiliki keimanan, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah dan Dia terhadap orang-orang yang beriman rahiman, maha sayang, maha penyayang. Berarti apapun yang Allah lakukan di dalam catatan takdirnya diwujudkan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, itu itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Tapi ingat, selama iman masih ada di dalam dada kita. Kemudian ayolah ikhwan, seandainya kita lalai di dalam bersyukur dan lalai di dalam bersabar, tidak bersyukur, tidak bersabar, maka poros ini membutuhkan satu lagi, yaitu bertaubat. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya saya bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak melakukan perbuatan dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa. Ayyuhal ikhwan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani ya ibadi," wahai hamba-hambaku, "lau ataitani bi qurabil ardi khataya," seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabihal maghfirah, saya akan datang kepadamu dengan sepenuh itu juga pengampunan. Oleh karena itu, yang ingin kebahagiaan, putarlah hidup kita dalam 3 hal: selalu bersyukur, selalu bersabar. Jika kita lalai dari kedua itu, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berselawat kepada beliau, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.